Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel saya Tan Education bersama Pak Tan di sini. Materi kali ini kita akan membahas materi matematika yaitu bentuk pangkat. Ya, adik-adik kita mulai dari sifat-sifat bentuk pangkat bilangan bulat positif. Sifat-sifat bentuk pangkat bulat positif. Di sini kita berikan ada 5 sifat ya, yaitu yang pertama A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N ya. Jadi dengan bilangan pokok yang sama, pangkatnya kita jumlahkan. Sifat yang kedua A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan M lebih besar dari N. Jadi, kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Sifat ketiga, A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi, kalau suatu bilangan dipangkatin kembali, itu hasil pangkatnya, kedua pangkat itu dikalikan. Yang keempat, A pangkat M kali B pangkat N dan dalam kurung semuanya berpangkat P lagi, maka ini hasilnya adalah A pangkat M kali P dikali B pangkat N kali P. Jadi masing-masing pangkat dikalikan lagi dengan pangkat yang di luar ya, seperti ini. A pangkat M per B pangkat N dalam kurung semua berpangkat P. Ini hasilnya adalah A pangkat M kali P dibagi B pangkat N kali P. Jadi masing-masing dikalikan pangkat yang di luar. Ya, ini dengan B tidak boleh 0. Ya, demikian sifat-sifat bentuk pangkat bulat positif. Ya, berikutnya kita lihat contoh soal ya. Sederhana bentuk berikut ini. Nomor 1, 5 pangkat 6 kali 5 pangkat 3. Kalau kita lihat soal ini memenuhi teorema A pangkat M kali A pangkat N. Yang hasilnya A pangkat M tambah N. Sehingga 5 pangkat 6 kali 5 pangkat 3 hasilnya sama dengan 5 pangkat 6 ditambah 3. Jadi hasilnya 5 pangkat 9. Contoh soal kedua. Negatif 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 5. Berapakah hasilnya? Kita perhatikan di soal ini ada negatif di depan. Nah, ini berpangkat 4, ini adalah milik 3. Jadi ini negatif adalah sendiri ya. Jadi dipisahkan menjadi negatif 1 dikali 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 5. Jadi karena memenuhi sifat dari teorema ini, sehingga ketiga pangkat ini kita jumlahkan. 4 tambah 7 tambah 5. Hasilnya adalah negatif 1 dikali 3 pangkat 16. Dikalikan ke dalam, hasilnya adalah negatif 3 pangkat 16. Contoh soal ketiga, 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 3. Ini sesuai teorema A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, ini tinggal 2 dipangkat 8 dikurang 3. Jadi hasilnya 2 pangkat 5. Contoh keempat, 3 pangkat 2 berpangkat 5. Ini teorema dari A pangkat M berpangkat N lagi. Sama dengan A pangkat M kali N. Ya, teorema yang ini. Jadi, dipangkat berpangkat lagi, jadi kedua pangkat dikalikan. 3 hasilnya adalah 3 pangkat 2 kali 5. Sama dengan 3 pangkat 10. Demikian yang nomor 4. Berikutnya untuk contoh yang kelima. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 5 dalam kurung semuanya berpangkat 4 kembali. Nah, ini harus sesuai dengan teorema A pangkat M B pangkat N ya. Perhatikan di sini beda, bilang pokok beda, pangkat juga beda. Semuanya dalam kurung berpangkat P. Jadi suatu bilangan yang berbeda juga. Hasilnya adalah A pangkat M kali P dikali B pangkat N kali P. Nah, jadi ini hasilnya adalah 2 pangkat. Nah, masing-masing pangkat dikalikan. 2 pangkat 3 kali 4 dikali 3 pangkat 5 kali 4 ini.
Jadi 2 pangkat 3 kali 4 itu 12, dikali 3 pangkat 5 kali 4 itu 20. Jadi hasilnya 2 pangkat 12 kali 3 pangkat 20. Demikian jawabannya. Itu contoh yang ke-6. 2/3 dalam kurung berpangkat 5. Nah, ini memenuhi teorema dari A pangkat M per B pangkat N, seluruhnya dalam kurung pangkat P. Hasilnya adalah A pangkat M kali P dibagi B pangkat N kali P. Nah, dalam hal ini di sini kalau tidak ada ditulis apa-apa, ini berarti 2 berpangkat 1 sama 3 juga berpangkat 1. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 1 dikali 5 itu 5 per 3 pangkat 1 kali 5 itu 3 pangkat 5. Jadi hasilnya 2 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Demikian bentuk pangkat yang sesuai teorema masing-masing contoh soal yang kita berikan. Adik-adik, kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. Ya, jadi di sini Pak Tan berikan 2 contoh. Ada 2 soal ya. Soal pertama 3 pangkat 2n dalam kurung pangkat 2 kali 9 pangkat n dalam kurung berpangkat lagi n kurang 1. Seluruhnya dibagi dengan 3 pangkat n dalam kurung berpangkat 2n tambah 1. Jadi kita gunakan semua sifat dari teorema pangkat bulat positif yang tadi untuk menyelesaikan soal ini. Jadi 3 pangkat 2n dikali 2 hasilnya 3 pangkat 4n. Pertama-tama 9 ini kita pecah jadi 3 pangkat 2 dulu. Jadi 3 pangkat 2 pangkat n ini tetap dalam kurung seluruhnya masih berpangkat n-1. Sedangkan yang di bawah yang penyebut ini pangkat dipangkat lagi, tinggal pangkatnya kita kalikan. Jadi 3 pangkat n kali 3n itu 3n pangkat 2, n kali 1 tambah n ya. Kemudian kita lanjutkan lagi 3 pangkat 4n tetap. Nah, ini kita kalikan ke dalam. Jadi 3 pangkat 2 kali n kali n, 2n kuadrat. Dikurang 2 kali n kali min 1 itu kurang 2n. Per bawahnya tetap 3 pangkat 2n kuadrat ditambah n. Nah, kemudian hasilnya adalah kalau dikali pangkatnya kita tambah, kalau dibagi pangkatnya kita kurang. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 4n ini ditambah ini 3 pangkat ditambah 2 pangkat n kuadrat dikurang 2n dibagi yang bawah berarti kurangin 2n kuadrat kurangin n. Nah, ini kita hitung nanti 2n kuadratnya habis, 4n kurang 2n hasilnya 2n, 2n kurang n hasilnya n, jadi 3 pangkat n hasil akhirnya. Contoh soal yang kedua, A pangkat m dikurang b pangkat n dikali A pangkat m ditambah b pangkat n dikali lagi A pangkat 2m ditambah b pangkat 2n. Kalau kita lihat soal ini, yang depan ini itu adalah bentuk selisih 2 buah kuadrat. Jadi kalau selisih 2 buah kuadrat nanti hasilnya adalah x kuadrat dikurang y kuadrat. Jadi A pangkat m dikali A pangkat m bentuknya adalah A pangkat m kuadrat dikurang b pangkat n di kuadrat. Ya. Sedangkan yang sebelah kanan A pangkat 2m ditambah b pangkat 2m itu b pangkat 2n ini tetap. Untuk contoh soal yang kedua ini adalah A pangkat m dikurang b pangkat n kali A pangkat m tambah b pangkat n masih dikalikan dengan A pangkat 2m tambah b pangkat 2n. Nah, yang kedua yang depan ini kita lihat ini ada selisih 2 kuadrat, yaitu yang pertama itu sama dan yang kedua ini sama. Cuma yang pertama kurang, yang kedua tambah. Jadi hasilnya adalah bentuknya adalah kalau kita misalkan ini x kurang y dikali x tambah y, hasilnya adalah x kuadrat min y kuadrat. Nah, ini x-nya di kuadrat dikurang y-nya di kuadrat. Nanti hasilnya adalah A pangkat m kali 2 itu 2m dikurang b pangkat n kali 2 itu 2n masih dikalikan A pangkat 2m tambah b pangkat 2n. Nah, ini ketemu lagi selisih 2 kuadrat ya. Nih, bilang pertama sama A pangkat 2m dan bilang kedua sama b pangkat 2n. Satu kurang, satu tambah. Selisih 2 kuadrat kembali. Hasilnya di kuadratkan lagi. Jadi A pangkat 2m di kuadrat kurang b pangkat 2n di kuadrat. Hasilnya adalah A pangkat 2m kali 2 4m dikurang b pangkat 2n di kuadrat itu b pangkat 4n.
Jadi jawaban akhir adalah A pangkat 4M dikurang B pangkat 4N. Demikian.